The Old Man and the Sea atau Lelaki Tua dan Laut adalah sebuah novel pendek yang ditulis oleh jurnalis Amerika Serikat yaitu Ernest Hemingway. Novel ini ditulis di Kuba pada tahun 1951 dan diterbitkan pada tahun 1952. Literatur ini adalah karya fiksi besar terakhir yang ditulis dan diterbitkan dalam tenggang hidupnya. Buku ini adalah salah satu karya terkenalnya yang bercerita tentang Santiago, yaitu karakter utama dalam buku ini, yang adalah seorang nelayan lelaki tua yang bersusah payah berjuang untuk menangkap seekor ikan marlin raksasa jauh di tengah arus Teluk Meksiko. Karya ini telah diingat dalam fiksi abad 20 sebagai karya yang telah memperkuat keulungan literatur Hemingway di dunia sekaligus sebagai faktor utama dipilihnya dia untuk penghargaan Nobel Sastra tahun 1954. Novel pendek tersebut pertama kali muncul dalam keseluruhan yaitu 26.500 cetak, yaitu sebagai bagian dari majalah Life edisi 1 September 1952. Kemudian dicetak lagi sebanyak 5,3 juta kopi, terbitan majalah tersebut habis terjual dalam tenggang 2 hari. Tulisan tersebut kebanyakan menerima kritik positif, walaupun kritik yang berbeda pendapat juga muncul. Judul novel pendek tersebut sempat salah dicetak dalam edisi awal sebagai The Old Man and the Sea atau Lelaki Tua dan Laut. Lelaki Tua dan Laut mengisahkan ulang tentang perjuangan kepahlawanan antara seorang lelaki nelayan tua yang berpengalaman dengan seekor ikan marlin raksasa yang disebut sebagai tangkapan terbesar dalam hidupnya. Cerita diawali dengan cerita bahwa nelayan yang bernama Santiago telah melewati 84 hari tanpa menangkap seekor ikan pun. Kemudian disebutkan dalam cerita ternyata 87 hari. Dia tampaknya selalu tidak beruntung dalam menangkap ikan, sehingga murid mudanya yang bernama Manolin dilarang oleh orang tuanya untuk berlayar dengan si lelaki tua tersebut dan diperintahkan untuk pergi dengan nelayan yang lebih berhasil. Namun Manolin masih berbakti kepada si lelaki tua. Manolin mengunjungi gubuk Santiago setiap malam, mengangkat peralatan nelayannya, dan memberinya makan. Mereka membicarakan olahraga bisbol Amerika dengan si lelaki tua. Santiago berkata pada Manola bahwa pada hari berikutnya dia akan berlayar sangat jauh ke tengah teluk untuk menangkap ikan. Dan dia yakin bahwa gelombang nasibnya yang kurang beruntung akan segera berakhir. Maka pada hari ke-85, Santiago berlayar sendirian, membawa perahu kecilnya jauh ke tengah Teluk Meksiko. Dia mengatur kailnya dan di siang selanjutnya, seekor ikan besar yang dia yakin adalah seekor ikan marlin menggigit umpannya. Santiago tidak dapat menarik ikan tersebut, malah mendapati perahu kecilnya yang justru ditarik oleh sang ikan raksasa. 2 hari 2 malam lewat dalam situasi tersebut dan selama itu juga si lelaki tua menahan tali jeratnya dengan tenaganya sendiri dengan susah payah. Walaupun dia sangat kesakitan dan terluka dalam perjuangannya, Santiago merasakan rasa kasih, haru, dan penghargaan untuk lawannya, yang kerap menyebut sang ikan sebagai saudara. Dia juga memutuskan bahwa karena martabat besar sang ikan, tak ada seorang pun yang layak untuk memakan ikan tersebut. Lalu pada hari ketiga perjuangannya, sang ikan mulai mengitari perahu kecil Santiago, yang artinya menunjukkan kelelahannya pada si lelaki tua. Santiago sekarang telah kehabisan tenaga. Ia pun mulai mengigau dan hampir tidak waras. Ia menggunakan seluruh sisa tenaga yang masih dimilikinya untuk menarik sang ikan ke sisi perahunya dan menikam sang marlin dengan sebuah harpun. Dengan demikian, mengakhiri perjuangan panjang antara si lelaki tua dan sang ikan yang sangat kuat bertahan. Santiago mengikat bangkai sang marlin di sisi perahu kecilnya dan mulai berlayar pulang. Berpikir tentang harga tinggi yang akan diberikan sang ikan di pasar ikan dan jumlah orang yang dapat menikmati hasil tangkapannya tersebut. Selama Santiago melanjutkan perjalanannya pulang ke tepi laut, ikan-ikan hiu mulai tertarik dengan jejak darah yang ditinggalkan sang marlin di air. Yang pertama adalah ikan hiu mako yang dibunuh Santiago dengan harpunnya. Pertarungan ini menyebabkan dia kehilangan senjata tersebut. Dia kemudian merakit sebuah harpun baru dengan mengikat bilah pisaunya ke ujung sebuah dayung untuk mengusir pergi hiu-hiu yang berdatangan selanjutnya. 5 hiu dibunuhnya dan banyak hiu lain yang akhirnya pergi. Di malam harinya,
Hiu-hiu tersebut telah melahap habis seluruh bangkai sang ikan marlin dan hanya meninggalkan kerangka tulang punggung, ekor, dan kepalanya saja, di mana di kepalanya masih tertancap harpun nelayan si lelaki tua. Santiago sangat sedih dan menghukum dirinya sendiri karena telah mengorbankan sang marlin, dan akhirnya sampai di tepian laut sebelum subuh keesokan harinya. Dia berjuang untuk berjalan menuju gubuknya, membawa tiang kapalnya yang berat di atas pundaknya sendiri. Setelah tiba di rumah, dia merebahkan dirinya di tempat tidur dan masuk ke dalam tidur yang panjang. Novel Lelaki Tua dan Laut memberikan banyak pujian dan penghargaan untuk Ernest Hemingway, termasuk penghargaan Pulitzer pada tahun 1953 untuk kategori fiksi. Dia juga mendapatkan Award of Merit Medal untuk tulisan tersebut dari American Academy of Letters dalam tahun yang sama. Penghargaan yang paling berprestasi adalah Penghargaan Nobel Sastra pada tahun 1954. Penghargaan Nobel mencatat bahwa penghargaan tersebut adalah kepiawaiannya dalam seni narasi yang belum lama ini ditunjukkannya dalam novel Lelaki Tua dan Laut, dan untuk pengaruh penting yang diberikannya untuk gaya penulisan pada saat itu. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.